Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang apa itu disiplin kelas. Jadi di dalam kelompok kami itu ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Aulia Putri dengan NIM 116 dan pemateri kedua yaitu Waode Sahmatin Haq dengan NIM 20100123117. Kita langsung masuk aja ke pendahuluan. Disiplin kelas dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang terwujud melalui kepatuhan siswa terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di kelas. Dengan adanya disiplin, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti baik dari guru maupun siswa. Oleh karena itu, penanaman disiplin sejak dini sangat penting agar siswa terbiasa bersikap tertib, menghargai waktu, serta mematuhi norma yang berlaku. Adapun rumusan masalah di dalam PPT ini, yang pertama, apa pengertian disiplin? Yang kedua, mengapa disiplin kelas penting? Yang ketiga, bagaimana hubungan hak siswa dan tampilan guru dengan disiplin? Yang keempat, strategi menanamkan disiplin secara efektif. Yang kelima, faktor yang memengaruhi penanaman disiplin. Dan yang terakhir, strategi penanganan disiplin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pengertian disiplin kelas. Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disciplina yang berarti belajar dan mengajar. Intinya disiplin adalah kepatuhan yang tumbuh dari kesadaran diri, bukan sekedar paksaan dari luar. Kita perlu membedakan antara ketertiban yang didorong oleh aturan eksternal dan disiplin yang muncul dari kesadaran internal. Jadi, disiplin kelas adalah kondisi tertib di mana guru dan siswa sama-sama menyadari dan mematuhi aturan yang telah disepakati. Teman-teman ada yang tahu gak pentingnya penanaman disiplin? Yuk kita bahas. Jadi, suasana belajar yang kondusif adalah kunci untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, dan disiplin adalah elemen utama dalam menciptakan suasana tersebut. Disiplin mengajarkan siswa untuk menghargai waktu, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tujuan penanaman disiplin bukan hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk karakter siswa yang santun, beretika, dan mandiri. Aku kasih contoh nih pelaksanaan disiplin kelas, yaitu yang pertama datang ke sekolah tepat waktu, yang kedua rajin belajar, mentaati peraturan sekolah, mengikuti upacara dengan tertib, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Hak dan kebutuhan siswa. Penting untuk diingat bahwa siswa memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, seperti hak untuk belajar, berekspresi, dan diperlakukan secara adil. Dalam menerapkan disiplin, kita harus mempertimbangkan kebutuhan individu, siswa, termasuk latar belakang sosial dan kemampuan mereka. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu strategi dan penanaman disiplin. Guru memainkan peran sentral sebagai teladan dalam menanamkan disiplin. Beberapa strategi yang efektif meliputi menjadi contoh yang baik, membuat aturan kelas yang jelas dan konsisten, membangun hubungan positif dengan siswa, dan memberikan penguatan positif ketika siswa menunjukkan perilaku yang baik. Kemudian berikutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi disiplin. Jadi faktor-faktor ini ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah faktor internalnya. Keberhasilan penanaman disiplin dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa seperti kondisi fisiologis atau kesehatan fisik, kondisi psikologis atau minat dan motivasi, serta sikap individu terhadap aturan. Kemudian yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi disiplin atau bagian eksternal. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang berperan seperti lingkungan sosial, contohnya yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan fisik seperti kondisi kelas dan sekolah.
Berikutnya kita masuk pada penanganan gangguan ringan. Gangguan ringan sering terjadi di kelas. Strategi penanganan yang bisa digunakan antara lain mengabaikan jika tidak mengganggu, kemudian memberikan tatapan peringatan, menggunakan isyarat nonverbal, mendekati siswa, memanggil nama siswa, atau mengabaikan perilaku yang mencari perhatian. Berikutnya yaitu penanganan gangguan berat. Gangguan berat memerlukan tindakan yang lebih tegas, seperti memberikan hukuman yang bijaksana dan sesuai dengan pelanggaran, serta melibatkan orang tua dalam menangani masalah tersebut. Berikutnya yaitu penanganan perilaku agresif. Perilaku agresif harus ditangani dengan hati-hati. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain mengubah tempat duduk siswa, menghindari konfrontasi langsung, tidak terpancing emosi, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan berkonsultasi dengan ahli jika diperlukan. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, disiplin kelas adalah fondasi penting bagi pendidikan yang berkualitas. Dengan menanamkan disiplin kelas yang berlandaskan kesadaran diri, menghormati hak siswa, dan didukung oleh keteladanan guru, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi perkembangan seluruh siswa. Baik, demikianlah tugas video dari kami kelompok 10 dengan judul disiplin kelas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.